A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di pembelajaran fikih pada materi sholat jamak dan qashar pada kelas 1 KMI kurikulum muadalah. Nah, di sini adapun tujuan pembelajarannya ialah yang pertama mengetahui apa itu sholat qashar. Yang kedua mengetahui apa itu sholat jamak. Nah, kita akan masuk ke materi pertama, yakni mengetahui sholat qashar. Sholat qashar secara bahasa, qashar berarti meringkas, yaitu meringkas sholat yang semula harus dikerjakan 4 rakaat, misal zuhur, asar, dan isya, menjadi 2 rakaat. Hal ini sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surah An-Nisa ayat 111 yang artinya, dan apabila kamu berpergian di muka bumi, maka tidaklah mengapa kamu mengqashar salatmu. Maknanya di sini, seseorang yang sedang dalam berpergian atau musafir dibolehkan mengqashar salatnya. Begitu pula jika dalam keadaan berperang, karena tuntunan konsentrasi penuh dalam menghadapi serangan pihak musuh, maka diperbolehkan mengqashar salat. Pertama, petunjuk teknis mengqashar salat tentunya hanya terdapat dalam kitab-kitab fikih yang merupakan warisan para mujtahid dalam menentukan sebuah hukum, sebagaimana keterangan dalam Matnul Gayayah wat Takrib karya Qadi Abu Suja, yang artinya bagi seorang musafir diperbolehkan mengqashar salat yang memiliki 4 rakaat dengan 5 syarat ketentuan. Yang pertama, kepergiannya bukan dalam rangka maksiat. Kedua, jarak perjalanannya paling sedikit 16 fursah. Yang ketiga, salat yang diringkas adalah yang berakaat 4. Yang keempat, niat mengqashar bersamaan dengan takbiratul ihram, dan hendaknya tidak bermakmum pada orang yang mukim atau tidak musafir. Nah, dari keterangan di atas dapat dijelaskan bahwa syarat mengqashar salat pada dasarnya adalah ketika dalam berpergian. Namun, syarat ini bisa ditawar dalam kondisi perang. Apabila dirasa 4 rakaat terlalu lama dan mengkhawatirkan keamanan, maka diperbolehkan mengqashar salat sebagaimana keterangan di atas. Terus yang kedua, mengenai jarak tempuh perjalanan, maka mengqashar salat hanya diperbolehkan ketika jarak tempuh berpergian mencapai 16 fursah atau kira-kira 90 km, yaitu jarak yang biasanya para musafir telah mengalami kelelahan dan kepayahan. Ketiga, bersifat pasti, hanya salat yang 4 rakaatlah yang boleh diqashar. Itu artinya salat zuhur, asar, dan isya. Dengan kata lain, ketika seseorang berpergian dalam jarak tempuh yang lebih dari 90 km, secara otomatis akan melewati waktu salat zuhur dan asar apabila berangkat dari pagi hari melalui jalur darat maupun laut. Maka orang tersebut boleh melakukan salat zuhur dan asar masing-masing 2 rakaat. Akan tetapi
Jikalau orang tersebut melakukan perjalanan dengan menggunakan pesawat sehingga dapat menghemat waktu, maka baginya ada dua pilihan, boleh mengqashar sholat ataupun tidak mengqashar. Karena pada dasarnya qashar sebagai sebuah dispensasi atau rukhsah tidaklah bersifat wajib, tetapi bersifat anjuran. Nah, sekarang kita akan masuk pada poin kedua, yakni sholat jamak. Nah, sholat jamak ini ada dua macam. Yang pertama yakni jamak takdim, ialah melakukan sholat zuhur dan asar pada waktu zuhur, atau melakukan sholat maghrib dan isya pada waktu maghrib. Yang kedua yakni jamak takhir, yaitu melakukan sholat zuhur dan asar pada waktunya sholat asar, atau melakukan sholat maghrib dan isya pada waktu sholat isya. Niat sholat zuhur dan asar dengan jamak takdim ialah usolli fardhu zuhri arba'a raka'atin majmu'an bil asri jamak takdim lillahi ta'ala. Nah, bisa juga kita menggunakan bahasa Indonesia, yakni saya niat sholat fardu zuhur 4 rakaat dijamak bersama asar dengan jamak takdim karena Allah Ta'ala. Niat sholat maghrib dan isya dengan jamak takdim, yaitu usolli fardul maghrib salasa rakaatin majmu'an bil isya jam'at takdim lillahi ta'ala. Nah, di sini artinya saya niat sholat fardu maghrib 3 rakaat dijamak bersama isya dengan jamak takdim karena Allah Ta'ala. Nah, mualat atau berurutan, maksudnya antara dua sholat pisahnya tidak lama menurut uruf. Jadi setelah dari sholat yang pertama harus segera takbiratul ihram untuk sholat yang kedua. Ketika mengerjakan sholat yang kedua masih tetap dalam perjalanan, meskipun perjalanan itu tidak harus mencapai masafatul qasr. Nah, adapun niat sholat qasar zuhur dan asar dengan jamak takdim, yakni usolli fardu zuhri rak'ataini qasran majmu'an bil asri jam'at takdim lillahi ta'ala. Nah, artinya saya niat sholat fardu zuhur 2 rakaat dijamak bersama asar dengan jamak takdim karena Allah Ta'ala. Nah, adapun niat dari sholat zuhur dan asar dengan jamak takhir, yakni usolli fardu zuhri 4 raka'atin majmu'an bil asri jam'at tahrir lillahi ta'ala. Nah, saya niat sholat fardu zuhur 4 rakaat dijamak bersama asar dengan jamak takhir karena Allah Ta'ala. Niat jamak takhir dilakukan dalam waktunya sholat yang pertama. Lafaz niatnya sholat maghrib dan isya dengan jamak takhir, yakni usolli fardul maghrib salasa raka'atin majmu'an bil isya jam'at tahrir lillahi ta'ala. Artinya saya niat sholat fardu maghrib 3 rakaat dijamak bersama isya dengan jamak takhir karena Allah Ta'ala. Nah, itulah materi yang kami sampaikan dengan judul materi sholat jamak dan qashar. Mungkin hanya ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.